Bapak Ibu dosen, rekan-rekan peneliti, saudara-saudara mahasiswa, selamat berjumpa kembali dengan saya. Di video ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan AI untuk melakukan analisis statistik ya, terutama regresi dulu. Nanti untuk jenis yang lain akan saya buat videonya sendiri gitu ya. Nah, saya akan menggunakan ChatGPT. Nanti Anda bisa mencoba dengan yang lain ya, misalnya Gemini atau yang lain. ChatGPT yang gratis juga bisa digunakan untuk melakukan analisis ini ya. Ini sekedar contoh seperti tampak di layar ini, hasil analisis regresi. Untuk memberikan contoh, saya tunjukkan filenya, file datanya, yaitu seperti ini. Datanya tersimpan dalam file CSV ya, bisa kita buat dengan Microsoft Excel saja. Lalu ada beberapa variabel. Yang pertama adalah IP atau indeks prestasi. Kemudian belajar, anggap saja ini adalah lamanya belajar setiap bulan oleh mahasiswa tentunya. Kemudian ada SKS yang diambil. Lalu di sini ada uang saku per bulan dalam ribuan. Lalu di kolom E ini adalah kecepatan membayar SPP. Jadi kalau minus 6 berarti 6 hari sebelum batas waktunya. Kalau positif 3 berarti melewati 3 hari dari batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian gender ini terserah apakah satu dianggap perempuan atau satu dianggap laki-laki, terserah ya, tergantung dari penelitian Anda. Tapi katakanlah di sini satu adalah laki-laki dan 0 adalah perempuan ya. Nah, ini harus kita simpan dalam format CSV, lalu nanti kita upload ke ChatGPT. Nah, langkah-langkahnya akan saya tunjukkan kepada Anda bagaimana melakukan analisis regresi dengan ChatGPT. Kita akan memulai dengan kolom chatting yang baru. Untuk melakukan analisis, kita harus memasukkan file datanya terlebih dahulu. Misalnya ini harus dalam format CSV ya. Kita masukkan. Nah, setelah kita masukkan, kita akan menganalisis pertama dengan analisis statistika deskriptif ya. Analisa data tersebut dengan statistika deskriptif. Nah, kemudian kita eksekusi saja. Dia sudah otomatis membaca data tersebut, lalu melakukan analisis. Nah, ini dia sudah menguraikan seperti itu. Kalau kita ingin hasilnya dalam bentuk tabel, ya kita bisa meminta ke ChatGPT ya, sajikan hasilnya dalam bentuk tabel. Nah, ini hasilnya sudah muncul ya dalam bentuk tabel. Kita bisa menguraikan sendiri nanti gitu. Kemudian kita akan melakukan analisis regresi, maka kita lakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu ya. Nah, kita memberitahu ChatGPT apa saja variabel independen dan apa variabel dependennya. Kemudian kita minta dia untuk melakukan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Kalau mau juga bisa ditambahkan uji linearitas misalnya gitu ya. Kita eksekusi saja. Nah, ini adalah hasil uji asumsi klasiknya ya. Uji heteroskedastisitas ini apakah datanya mengalami masalah heteroskedastisitas, ternyata iya ada masalah ya. Kemudian uji multikolinearitas, nah ini
lolos ya, tidak ada masalah multi call. Kemudian uji autokorelasi ini ada autokorelasi positif karena nilai Durbin Watsonnya di bawah 1,5 ya, idealnya sekitar 2. Nah, sehingga di sini ada masalah ya. Kalau ada masalah seperti itu, harusnya kita tidak bisa menggunakan regresi linear berganda biasa ya atau OLS ya. Tapi dia mengatakan harus menggunakan regresi jenis lain, regresi robust atau regresi FGLS ya atau visible generalized least square. Nah, kita bisa memastikan dengan bertanya ya, kalau data tidak lolos uji asumsi klasik seperti itu, model regresi apa yang sesuai? Nanti dia akan memilihkan gitu. Nah, ini ada beberapa jenis regresi yang bisa dipakai. Ini adalah seperti ini. Lalu kita bisa memilih salah satu jenis regresinya, misalnya FGLS itu. Maka kita tinggal perintahkan saja lakukan analisis regresi dengan metode FGLS. Kita eksekusi, hasilnya seperti apa. Nah, ini hasil analisisnya. Kemudian ada saran dari sini ya, apakah Anda ingin menampilkan ringkasan lengkap? Ya, kita jawab aja ya. Tampilkan ringkasan lengkap modelnya. Nah, ini disajikan dalam bentuk tabel, jadi lebih mudah ya kita lihat. Yang pertama adalah uji F-nya, ini model secara keseluruhan signifikan, dalam arti bisa menggambarkan hubungan antara variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi jangan disampaikan bahwa ini adalah uji simultan ya. Uji simultan yaitu variabel-variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Itu nanti uji simultan ada sendiri gitu ya. Jadi ini bukan uji simultan karena di depan tadi sudah kita lakukan uji asumsi klasik bahwa masing-masing variabel independen ini tidak boleh saling berpengaruh. Kalau ini nanti secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen, berarti variabel independen ini saling berinteraksi kan gitu ya. Jadi untuk uji simultan itu nanti ada uji regresinya sendiri. Kemudian yang kedua adalah adjusted R-square. Ini adalah menguji seberapa tinggi kemampuan model dalam melakukan prediksi atau menganalisis hubungan antar variabel independen dan variabel dependen. Barulah kita lihat uji T atau salah satu p-value ya. Jadi bisa nilai T kalau lebih besar dari 1,96 berarti signifikan. Kalau p-value dengan alfa 5% berarti di bawah 5% signifikan. Kalau kita menggunakan alfa 10% berarti bisa saja nilai p-value-nya adalah antara 5 sampai 10%, ya itu masih dianggap signifikan dan itu biasa. Kebetulan dalam hasil di sini nilai p-value-nya adalah sangat kecil semua. Jangan dibaca 0 ya, tetapi angka yang sangat kecil. Ini berarti bisa kita katakan signifikan pada alfa 1%. Ya, peneliti tentu akan lebih senang kalau alfanya semakin kecil ya, berarti modelnya ya, semakin bagus gitu. Nah, di sini ada catatan ya, ada nilai Durbin Watson yang lebih kecil dari 2, sehingga masih ada pengaruh runtut waktu ya, atau kalau di dalam datanya itu antara baris satu dengan baris yang lain ada pengaruhnya. Itu kira-kira. Nah, kemudian kita masih ditawari ya dengan analisis yang lain. Bisa saja kita lalu melakukan analisis yang lain. Tapi di sini saya akan
membandingkan dengan regresi OLS biasa ya, yang biasa kita jumpai di literatur-literatur. Misalnya kita ingin membandingkan ya, lakukan analisis regresi dengan metode OLS. Nanti hasilnya seperti apa? Apakah ada perbedaan hasil dengan tadi gitu ya. Nah, ternyata ada sedikit perbedaan. Kalau tadi semua variabel independennya adalah signifikan, di sini untuk SKS dan bayar SPP tidak signifikan. Atau untuk SKS bisa kita katakan signifikan pada alfa 10%, karena ini sedikit lebih besar daripada 5%. Ya. Jadi eh, hasilnya memang sedikit berbeda dan secara statistik lebih baik kita menggunakan metode sebelumnya ya, yaitu visible generalized least square gitu. Nah, kemudian kita bisa menjelaskan hasilnya apakah sesuai dengan hipotesis gitu ya. Lalu saya ingin menggunakan analisis yang lain ya. Misalnya di dalam data kita ini kan kita ganti ya, nilai indeks prestasi ini tidak akan kita gunakan seperti ini. Misalnya data ini akan kita ganti ya, dari nilai IP seperti ini akan kita ganti dengan nilai 0 dan 1. Kemudian nanti kita akan melakukan regresi logit ya, yaitu regresi yang variabel dependennya adalah angka 0 dan 1. Misalnya sukses atau gagal, kemudian akan mengalami kejadian tertentu, misalnya kalau di perusahaan adalah mengalami bangkrut atau tidak gitu ya. Data ini akan kita ganti menjadi data biner ya, angka 1 dan 0. 1 misalnya adalah sukses, 0 adalah gagal. Jadi data biner seperti ini juga banyak dilakukan di dalam penelitian-penelitian. Misalnya kalau di penelitian dalam bidang bisnis, 1 itu untuk memprediksi kebangkrutan atau tidak bangkrut gitu ya, atau kondisi lainnya lah. Nah, di sini kita bisa melakukan transformasi langsung di ChatGPT. Jadi katakanlah kita akan mengubah angka yang IP-nya di atas 3,5 menjadi 1 untuk sukses, dan di bawah itu berarti tidak sukses atau gagal ya. Nah, bagaimana perintahnya? Kita akan menggunakan perintah seperti ini. Kita akan mempunyai variabel baru namanya sukses ya, yaitu apabila IP lebih besar dari 3,5 maka mahasiswa tersebut sukses. Nah, sedangkan yang tidak sukses adalah di bawahnya. Nah, lalu kita ingin melakukan regresi logit ya, yaitu regresi yang khusus untuk menganalisis data yang variabel dependennya adalah data biner. Kita perintahkan, hasilnya adalah seperti itu. Berarti ada dua variabel independen yang signifikan ya, yaitu variabel jam belajar dan uang saku. Sedangkan yang lain ternyata tidak signifikan. Lalu hasilnya adalah seperti ini, model cukup baik untuk menjelaskan probabilitas kesuksesan. Kemudian model secara keseluruhan juga signifikan karena nilai likelihood ratio testnya sangat kecil. Ini adalah interpretasinya. Kemudian kita juga masih ditawari beberapa hasil seperti ini. Ya, kita bisa minta ya, misalnya buatkan visualisasi probabilitas sukses. Nanti akan
dibuatkan oleh ChatGPT, hasilnya dalam bentuk gambar ya. Dari sini terlihat ya, semakin tinggi jam belajarnya, akan semakin besar pula probabilitas untuk suksesnya. Lalu ini kita masih bisa menggunakan variabel-variabel yang lain ya, ini silahkan nanti diperintahkan. Kemudian kita juga masih bisa menggunakan perintah-perintah yang ditawarkan ini, misalnya mau dibuatkan confusion matrixnya atau mau dibuatkan ini odd ratio-nya. Atau kita bisa juga melakukan prediksi ya. Sekarang lakukan prediksi apabila seorang mahasiswa mengambil atau memiliki data seperti berikut ya. SKS yang diambil 20, jam belajarnya adalah 30, lalu uang sakunya katakanlah 500.000 per bulan, kemudian bayar SPP-nya tepat waktu, berarti sama dengan 0, dan gendernya adalah seorang laki-laki misalnya gitu ya. Nah ini kita minta diprediksi berapa persen kelulusannya ya, kesuksesannya. Berapa persen kemungkinan sukses apabila seorang mahasiswa memiliki data seperti berikut. Nah ini nanti akan dihitung ya. Nah dia kemungkinan untuk sukses adalah 12,64% ya. Nah begitulah saudara-saudara semua, cara menggunakan ChatGPT untuk melakukan analisis data statistik. Sebenarnya masih bisa digunakan jenis-jenis analisis yang lain ya, misalnya untuk PLS atau SEM, nanti akan saya buatkan videonya sendiri. Kira-kira seperti itu hasil dari analisis ChatGPT untuk melakukan analisis regresi ya, dengan berbagai macam regresi. Nanti kita bisa minta bantuan ChatGPT, kira-kira kalau data saya seperti ini itu model regresi yang cocok seperti apa. Jadi lebih mudah karena kita sudah langsung diarahkan. Nah semoga video ini membantu. Silahkan tuliskan komentar Anda di dalam kolom komentar, kira-kira kesulitan apa yang Anda hadapi ketika melakukan analisis regresi. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan tunggulah video-video saya yang lain.